warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari analisis kami, hasil dari diskusi kelompok kami tentang kelas Pak Tony. Nah, kelompok 8 sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Khalis Salsabila, kemudian ada Lana Khalija Siregar, dan Laila Lestari. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah membaca bersama dan kita sudah menelaah tentang berbagai jenis karakteristik siswa yang terdapat di dalam kelas Pak Tony. Ya, ada siswa yang gemar berteman, ada pula siswa yang wajib berpikir konkret, matematis, dan ada pula siswa yang gemar berimajinasi, ya, dan banyak jenis siswa lainnya yang sudah kita teliti dan telaah bersama. Baik, di sini yang pertama saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sosok Adi. Nah, di kelas Pak Tony ini ada siswa yang bernama Adi. Nah, si Adi ini terkenal sebagai atau dikenal sebagai sosok yang gemar berteman, ya. Dia memiliki kecerdasan interpersonal yang di atas rata-rata. Nah, si Adi ini teman-teman adalah orang yang kognisi sosial dan interpersonal yang kuat. Adi mengolah pengetahuan paling efektif melalui dialog, kemudian juga dengan kolaborasi kelompok, dan mampu menangkap nuansa emosi teman-temannya. Kemudian setelah kami analisis teori belajar atau teori perkembangan peserta didik yang cocok dengan si Adi ini adalah yang pertama teori Kohlberg. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, dalam teori Kohlberg sendiri terdapat 3 fase, ya. Yang pertama ada pra-konvensional, kemudian konvensional, dan pasca konvensional. Nah, si Adi ini sedang berada di tahap konvensional berupa orientasi anak manis. Ia berusaha mencari persetujuan sosial. Ia menghindari konflik dan menjaga hubungan dengan teman-temannya, sehingga kebutuhan bimbingan untuk berani menyampaikan itu sangat dibutuhkan oleh Adi. Nah, jadi si Adi ini sangat butuh dengan pengakuan sosialnya. Ia sangat takut dicap sebagai anak yang tidak baik. Dia takut dengan perkataan teman-temannya tentang dia seperti itu, dan dia sangat haus akan validasi dari teman-teman di sekitarnya. Kemudian karena Adi adalah anak yang gemar bersosial, maka teori perkembangan kognitif yang tepat untuk Adi adalah teori Vygotsky. Karena dalam teori ini perkembangan kognitif atau kepintaran seorang anak itu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan zona perkembangan proporsional dan memberikan bantuan secara bertahap atau scaffolding. Adapun strategi pembelajaran yang dapat kita berikan kepada sosok Adi tadi adalah dengan meminta Adi untuk memimpin diskusi kelompok supaya fokus sosialnya berguna bagi efisiensi kelompok, dan mempresentasikan secara lisan untuk mengasah kemandirian berpikirnya. Nah, jadi dengan kita memberikan kesempatan atau memberikan wadah kepada Adi untuk menyalurkan kepintarannya, yaitu berupa kemampuan untuk bersosialisasi tadi, maka itu akan memudahkan Adi dalam berusaha fokus untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sedang kita ajarkan, khususnya siklus air seperti yang sedang dibahas dalam kelas Pak Tony tadi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Laila Lestari. Nah, yang kedua itu adalah tokoh Nina. Tokoh Nina ini adalah seorang yang pemikir konkret. Ia berpikir logis dan struktur. Nina unggul dalam hal hitung-hitungan dan
tugas struktur. Namun, ia kesulitan dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang bersifat ambigu dan terbuka. Nah, teori yang cocok dengan Nina adalah teori Piaget, di mana teori Piaget ini terdapat 4 tahap. Yang pertama sensori motor, yang kedua pro-operasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Nah, Nina di sini berada di tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini dia bisa berpikir logis tentang peristiwa yang konkret. Mereka memahami konsep kekekalan atau conservation dan dapat mengklasifikasi serta mengurutkan benda. Namun, pemikiran pada tahap ini masih terikat pada pengalaman yang nyata dan tidak dapat menangani konsep yang abstrak. Nah, di sini juga Nina termasuk ke dalam teori perkembangan Erikson pada tahap industri vs inferiority, di mana ia fokus pada kompetensi dan hasil akhir yang benar. Nah, strategi yang digunakan adalah Nina diminta untuk memperhatikan proses jalannya siklus air yang dijelaskan oleh guru. Kemudian ia diminta kembali untuk menyusun proses siklus air dari evaporasi sampai dengan infiltrasi di lembar kerja. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Laksmi, di mana ia adalah pemimpi kreatif, imajinatif dan ekspresif. Ia mampu mengolah ide melalui cerita atau gambar. Namun ia kesulitan dalam tugas-tugas yang bersifat linear atau langkah demi langkah. Nah, Laksmi ini merupakan siswa yang sangat sensitif terhadap penilaian, dan ia membutuhkan lingkungan yang empatik dan pengakuan terhadap proses usaha, bukan hanya sekadar hasil akhir. Ini termasuk ke dalam teori perkembangan Gilligan, yaitu ethics kepedulian atau ethics of care. Nah, dalam ruang eksplorasi kreatif, ia termasuk ke dalam teori perkembangan Vygotsky. Ia memiliki zone of proximal development yang unik. Ia butuh scaffolding untuk tugas yang struktur. Nah, strategi yang digunakan untuk Laksmi adalah imajinatif kreatif. Di sini Laksmi diminta untuk membuat gambar siklus air, kemudian menyusun kalimat proses siklus air dengan bahasanya sendiri. Nah, untuk permasalahan siswa yang keempat itu yaitu bernama Mario, yang dimana Mario ini memiliki karakteristik sebagai penjelajah eksperimen atau si penjelajah aktif, yang dimana ketika di dalam kelas Mario ini tidak bisa diam di kursinya lebih dari 10 menit atau selalu bergerak aktif atau kinestetik, sehingga dia membutuhkan pembelajaran dengan objek yang nyata. Sehingga pada permasalahan Mario ini, yang dimana Mario ini adalah si petualang eksperimen. Dari permasalahan si Mario ini kita bisa mengambil salah satu teori perkembangan, yang dimana teori perkembangan ini adalah teori perkembangan kognitif yang dibahas oleh Piaget, yang dimana dalam teori perkembangan kognitif yang dibahas oleh Piaget ini dia mengklasifikasikan atau membagi pada 4 tahapan. Nah, jadi si Mario ini berada di tahap atau termasuk ke dalam tahap ketiga, yang dimana tahap operasional konkret yang usianya itu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun atau pada masa SD. Nah, pada tahap operasional konkret ini yang dimulai dari umur 7 sampai dengan 11 tahun atau pada masa SD, pada tahap ini anak sudah mulai bisa berpikir logis dan juga sistematis tentang suatu yang nyata, suatu peristiwa konkret. Nah, pada tahap operasional konkret ini pada usia 7 sampai dengan 11 tahun atau pada masa SD, yang dimana pada tahap ini anak sudah mulai bisa berpikir logis dan juga sistematis tentang peristiwa yang konkret. Pada saat ini anak sudah bisa mengurutkan ataupun sudah bisa berpikir sistematis, mengurutkan benda dari kecil ke yang besar. Nah, sehingga pada proses pembelajaran seorang guru itu ketika mendapati kasus seperti Mario ini, guru bisa membuat metode pembelajaran eksperimen, yang dimana si Mario ini bisa disuruh untuk mempraktekkan ulang tentang materi, misalnya materi siklus air tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai 4 teori perkembangan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu adalah teori kognitif yang dibahas oleh Vygotsky dan juga Piaget. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan sosial emosional yang dibahas oleh Erikson, dan yang ketiga adalah
perkembangan moral yang dibahas oleh Kohlberg dan juga Gilligan. Nah, jadi adapun kegunaan teori perkembangan ini dalam dunia pendidikan khususnya bagi siswa dan juga guru, yaitu yang pertama, jadi seorang guru harus dapat memahami beberapa teori perkembangan tersebut karena teori ini berguna untuk kita sebagai guru memahami karakteristik siswa, memahami kebutuhan siswa, dan memahami tingkat kesiapan belajar siswa. Nah, karena ketika kita menemukan kasus ataupun permasalahan di dalam kelas, kita bisa mengklasifikasikannya dengan perkembangan ataupun teori belajar perkembangan anak tersebut, sehingga kita memiliki strategi dan juga memiliki cara untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Karena seperti yang kita ketahui di dalam sebuah kelas itu tentunya didapati beberapa karakteristik, kebutuhan dan juga minat siswa yang berbeda-beda. Maka dari itu, ketika kita ditemukan ataupun dipertemukan dengan hal tersebut, itu membuat kita harus mencari cara bagaimana mengatasi permasalahan di dalam kelas tersebut. Sehingga teori perkembangan ini bisa membantu kita mengklasifikasikan mengenai permasalahan siswa di dalam kelas, sehingga kita dapat mencari solusi dan juga mencari strategi dari permasalahan yang dialami siswa tersebut, sehingga tujuan pembelajaran serta pembelajaran di dalam kelas itu lebih terarah dan juga lebih kondusif serta lebih aktif. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, kami persilakan untuk memberikan kritik dan saran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.